Istilah child grooming ramai diperbincangkan masyarakat setelah aktris Aureli Moremans mengeluarkan tulisan bertajuk Broken Strings yang menceritakan kisah hidupnya sebagai korban child grooming. Lantas apa sebenarnya penjelasan dari child grooming dari perspektif psikolog anak dan seberapa berbahayanya hal ini? Kita akan bahas bersama psikolog anak, remaja dan keluarga Sani Budiantini Hermawan. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Sani, apa kabar? Selamat malam. Alhamdulillah kabar baik. Oke, Mbak Sani, ini kita akhir-akhir ini sangat sering mendengar masalah child grooming setelah tadi ada tulisan dari Aureli Moremans tentang broken string. Tapi, bisakah Anda jelaskan kepada masyarakat awam secara sederhananya, istilah child grooming ini maksudnya apa, Mbak? Iya, memang child grooming adalah tindakan manipulasi oleh pelaku orang dewasa kepada anak yang tujuan akhirnya adalah memanipulasi anak secara seksual gitu. Jadi dia melakukannya, kenapa dibilang manipulasi? Karena dilakukan secara soft approach, di mana pada akhirnya anak tersebut menjadi ketergantungan secara emosional. Sudah ada ruang nyaman untuk berkomunikasi, sudah ada kedekatan yang menurut saya juga ada validasi emosi, sehingga dengan demikian pelaku tersebut bisa melakukan apa yang dia inginkan di awal, target awalnya yaitu menyasar anak sebagai objek untuk dimanfaatkan atau dimanipulasi secara seksual. Bisa juga secara kekerasan fisik atau juga bisa secara misalnya material begitu. Oke, baik. Mbak Sani, tapi berdasarkan penjelasan Anda, mungkin masyarakat lebih sering mendengar istilah pedofilia begitu. Apa sebenarnya perbedaan antara child grooming dan juga pedofilia? Iya, kalau pedofil itu adalah seorang dewasa yang memiliki fantasi melakukan aktivitas seksual atau hubungan seksual dengan anak, ya. Nah, biasanya melalui fantasi seksual itu kemudian dia mencari target atau objek yang akan dilakukan melakukan aktivitas seksual yang objeknya adalah akhirnya anak, begitu. Jadi beda dengan eh, apa namanya manipulasi seksual di mana ada soft approach. Terkadang dia tidak ada fantasi seksual, tapi pada akhirnya dia ingin memenuhi kebutuhannya itu melalui kepuasannya didapat dalam memanfaatkan anak ketika anak sudah ketergantungan dengan dia. Makanya dalam child grooming, anak itu dibuat menjadi secret, menjadi punya rahasia. Dia tidak mudah sharing dengan orang tua. Pelaku melokalisir anak untuk tidak memiliki misalnya interaksi dengan yang banyak orang, sehingga hanya dialah satu-satunya orang yang diandalkan untuk anak ini bisa bercerita, diandalkan untuk bisa mencari solusi begitu. Dan kalau anak ada kegelisahan atau resah, dia akan mencari pelaku tersebut untuk dia bantu untuk mendapatkan kenyamanan tadi. Oke, jadi perbedaan signifikannya ada di soft approach-nya begitu ya Mbak Sani. Dengan penjelasan Anda tadi Iya. sebenarnya ini kan kita baru terbuka, baru mulai luas lagi masyarakat mengenal istilah child grooming. Apa sebenarnya ciri-ciri dari praktek child grooming yang harus diwaspadai oleh orang tua dan biasanya modus yang dilakukan pelaku itu seperti apa sih Mbak? Iya, kita kan pelaku itu biasanya ada di sekitar, bisa masuk dari berbagai macam pintu atau window, dari misalnya game online. Ketika anak akhirnya kita tidak tahu siapa partner kita di sana dan ternyata mungkin itu salah satu pelaku child grooming, itu kita nggak tahu juga. Itu dari pintu online misalnya pintu media sosial misalnya. Dan kemudian dari orang-orang di sekitar kita, tetangga atau kenalan dan sebagainya. Nah, ini yang orang tua harus waspadai. Pintu-pintu ini sebenarnya ada di sekitar anak dan mengintai anak. Nah, seringkali orang tua maupun anak tidak tahu adanya bahaya ini. Sehingga orang tua juga tidak mawas diri, anak pun belum bisa menjagai dirinya sendiri. Nah, oleh karena itu, dengan adanya kasus ini terangkat, saya merasa wajib orang tua bersama anak mendiskusikan kembali masalah ini, kemudian bagaimana caranya menjaga diri buat anak agar tidak terjebak dalam situasi seperti ini. Karena sebenarnya proses dari child grooming itu tidak disadari anak, tiba-tiba anak terjebak di situ.
tiba-tiba anak tidak bisa menolak berkata tidak misalnya. Dan orang tua juga tidak bisa melihat karena anak menutup diri kan tadi, membuat anak dan orang tua berjarak di situ. Nah, ini makanya dengan adanya kasus ini saya mengapresiasi sekali dengan diangkatnya kasus ini. Jadi ini menjadi bahan orang tua dan anak untuk terus menggali, mewaspadai diri, membekali anak dengan banyaknya perangkat asertif untuk menolak ya atau waspada, dan orang tua juga tahu cara bagaimana menjadi orang tua yang baik, yang bisa memvalidasi perasaan anak, yang tidak menyalahkan anak. Nah, bagaimana kalau anak sudah terjebak di situ? Orang tua harus bisa terus merangkul anak dan mengatakan anak safe dengan kita, dengan kami, sehingga anak bisa terbuka. Jangan menyalahkan anak. Kadang-kadang orang tua ketika anak sudah terbuka malah disalahin, kamu sih. Makanya udah dikasih tahu, kamu tetap melakukannya. Misalnya begitu. Jadi anak akhirnya tertutup dan justru ini berbahaya untuk kemudian bisa terjebak ke dalam situasi yang sama. Oke, tadi Mbak Sani menjelaskan bahwa pelaku ini biasanya membuat anak ketergantungan terhadap dirinya begitu ya. Jadi kalau ada masalah yang dicari adalah sang pelakunya ini. Bagaimana biasanya cara membuat seorang anak ini ketergantungan terhadap orang dewasa yang bukan keluarganya, Mbak? Iya, itu kan kadang-kadang sudah mencari jati diri, apalagi anak remaja ya. Mm-mm. Jadi anak tuh lebih suka berkenalan yang bukan sebenarnya orang-orang yang kita bisa prediksi itu dekat misalnya. Jadi anak tuh bisa kadang-kadang merasa bangga kalau berhubungan dengan orang yang tidak kenal gitu. Nah, tapi kan kita tidak tahu apakah pelaku yang tidak dikenal itu punya target yang sebenarnya membahayakan diri anak begitu. Nah, makanya anak tersebut sebenarnya harus waspada begitu ya. Karena tadi apakah anak itu kadang-kadang menginginkan ruang nyaman, ingin divalidasi yang tidak orang tua berikan. Oke. Nah, makanya ini harus ada kompromi, harus ada hubungan dua arah yang harmonis sehingga anak tidak mencari validasi di luar, tapi mencari validasi dengan orang-orang terdekat yang aman, yang nyaman, yaitu siapa? Keluarga, orang tua, kakak, adik, atau mungkin om dan tante atau teman dekatnya. Nah, dengan anak juga bisa terbuka, maka orang tua juga bisa tahu apa yang terjadi dengan anak, dan anak juga bisa akhirnya punya feedback dari orang tua, apakah itu feedback positif atau negatif, sehingga anak juga bisa membekali diri dan mewaspadai dirinya. Oke, Mbak Sani, katakanlah kalau misalkan ada anak yang masih di bawah umur ya, belasan, misalkan 15, 16, 17 begitu, dan memiliki hubungan kedekatan secara romantis dengan orang yang jauh lebih dewasa. Apakah semuanya termasuk kategori child grooming? Karena mungkin masih ada orang-orang di luar sana yang beranggapan, oh anak saya berpacaran dengan yang lebih tua, yang sudah legal begitu, tapi baik-baik saja dan tidak merasa itu adalah child grooming. Iya, Bagaimana ya memang. batasnya, Mbak? Ya, memang kita tidak bisa mukul rata gitu ya, semua pelaku hubungan orang dewasa dengan anak misalnya itu adalah child grooming gitu ya. Kadang-kadang ada juga hubungan yang baik-baik saja. Nah, makanya di sini peran orang tua juga harus penting gitu. Kadang-kadang handphone anak itu dengan untuk kebaikan anak, orang tua juga boleh loh meminta izin anak untuk coba yuk kita bahas atau kita diskusi apa sih yang sedang terjadi gitu. Hmm. Jadi ketika misalnya ada hubungan romantically dengan orang yang lebih dewasa, orang tua juga bisa ikut ada terlibat di dalamnya dalam arti untuk menjagai batasan-batasannya. Jadi ketika misalnya sudah ada hal-hal yang tidak wajar, yang tidak senonoh yang diminta si orang dewasa tersebut pada anak, anak juga jadi bisa cek kepada orang tua, ini benar nggak sih, boleh nggak sih, misalnya gitu. Karena kadang-kadang ya misalnya anak tuh tidak tahu apakah itu batasan wajar atau tidak, karena anak sedang belajar nilai-nilai keluarga atau norma-norma yang ada dalam keluarga. Makanya orang tua juga perlu memberikan nilai apa sih yang ingin anaknya juga pahami atau miliki, sehingga anak juga tahu mana benar, salah, wajar, tidak wajar, sehingga bisa saja akhirnya tidak terjadi child grooming karena anak sudah mengatakan value dirinya atau norma yang ada, sehingga pelaku yang tadinya mungkin mau mengarah ke sana itu bisa disambat sejak dini ketika anak juga punya prinsip dalam hidupnya. Oke, jadi peran orang tua sangat krusial ya dalam hal ini Mbak Sani. Oke, Mbak Sani, kalau kita membahas Mbak, secara fisik maupun mental, jika ada seorang anak yang terlanjur mengalami peristiwa child grooming ini, dampaknya akan seperti apa sih Mbak ke depannya? Iya, memang ada dampak yang kita bilang memang bisa banyak ya tergantung karakter orangnya begitu. Ada yang memang sampai secara mental terganggu, menyakiti diri, bisa ada suicidal thought, ya. Kadang-kadang juga akhirnya perilakunya juga menjadi apa?
kalau kita bilang ada disorder begitu ya, karena ada kegelisahan, kekhawatiran, stres, nggak percaya dengan orang, banyak sekali. Dan sedihnya ya, biasanya anak menceritakan itu setelah terjadi sekian lama gitu ya, seperti tadi Tokoh Aurel juga cerita begitu ya, karena itu sudah dipendam, karena mungkin dia tidak tahu cara bagaimana mengkomunikasikannya saat itu. Ketakutannya disalahkan, ketakutannya mungkin akhirnya tidak ada solusi gitu ya. Makanya sebenarnya perlunya datang ke profesional misalnya. Jadi anak kalau memang sudah mengalami, datang ke profesional untuk mencek sejauh mana, sedalam apa memang gangguan psikologis yang diderita si anak. Kemudian apakah perlu misalnya medication atau perlu psikoterapi yang berkelanjutan sehingga anak juga merasa bisa meregulasi emosinya dan tidak menyalahkan dirinya. Dan itu kita sebut dengan stress healing atau traumatic healing. Dan anak akhirnya bisa berfungsi sebagaimana wajarnya di dalam kesehariannya atau di dalam masa depannya. Oke, Mbak Sani terakhir, kira-kira sebagai orang tua yang pasti khawatir dengan tumbuh kembang anaknya terutama yang masih di bawah umur begitu ya. Apa sebenarnya langkah antisipasi yang bisa dilakukan untuk mencegah child grooming terhadap anaknya? Atau mungkin untuk orang tua yang sudah menemukan, oh sepertinya anak saya ini mengalami child grooming yang sudah terlanjur terjadi. Apa langkah utama yang harus dilakukan? Iya, pertama yang dibutuhkan adalah komunikasi yang terbuka, komunikasi yang positif, komunikasi dibangun dengan trust. Jadi orang tua berusaha memahami anak dulu nih, apa yang terjadi. Kemudian tadi antisipasi lebih mudah lagi dibanding kurasi. Karena orang tua bisa dengan mudahnya, dengan gamblangnya menceritakan kekhawatiran dan bagaimana juga anak bisa tahu apa yang sedang terjadi. Jadi kasus-kasus seperti ini adalah menurut saya bagus sekali untuk kemudian dibuka dan dipelajari sehingga anak juga tahu batasan-batasan apa yang tadi harus dilakukan atau apa yang tidak boleh dilakukan begitu. Dan ketika sudah terjadi misalnya anak juga mendeteksi, waduh ini saya ternyata sudah terjebak dalam kondisi ini, ya orang tua harus pahami mendengarkan anak secara tuntas apa yang terjadi dulu, kemudian memberikan anak rasa aman, memberikan validasi terhadap perasaan anak bahwa mungkin anak memang sedang kesulitan, anak stres atau anak gelisah atau khawatir, anak divalidasi dulu perasaannya. Baru kemudian kita tenangkan, kita cari solusi ya. Memang bisa melibatkan profesional seperti psikolog untuk kemudian mentuntaskan apa yang dialami sehingga tuntas secara traumatic healingnya begitu ya, secara bisa move on seperti itu. Nah, yang pasti di sini adalah orang tua tidak menyalahkan anak, bisa menerima anak apa adanya. Itu nomor satu menurut saya. Oke, jadi peran orang tua membuka ruang komunikasi yang aman, memvalidasi perasaan anak, ini menjadi kunci ya untuk bisa menghindarkan anak-anak dari child grooming dan juga bisa mengantisipasi terjadi hal-hal lain yang tidak diinginkan kepada anak pada saat masa tumbuh kembangnya. Terima kasih atas informasi yang telah Anda bagikan, psikolog anak, remaja, dan keluarga, Mbak Sani Budianti Hermawan. Selamat malam, Assalamualaikum Mbak, sehat selalu. Waalaikumsalam.